Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan kehendaknya telah menciptakan kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian ini adalah ujian bagi kita, ujian kesabaran, ujian ketaatan, dan kesempatan emas bagi kita setiap hambanya untuk meraih ridhonya. Selanjutnya, mari kita senantiasa bersalawat kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita diterima, dibalas 10 kali lipat, dan kelak menjadi sebab kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian tentang kematian yang saya sampaikan ini, semua kematian makhluk hidup terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun penting bagi kita untuk mengingat bahwa kehadiran saya tidak semata-mata ingin menyampaikan kajian ini. Lebih dari itu, kehadiran saya adalah untuk mengambil pelajaran dan mengingat kembali satu janji Allah yang pasti, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian adalah awal dari perjalanan panjang kita menuju akhirat. Ini adalah momen bagi kita yang masih hidup untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, dan meningkatkan amal baik. Inilah kesempatan kita untuk menjadi golongan orang-orang yang cerdas. Rasulullah pernah bertanya, siapakah orang yang cerdas itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk dibawa setelah mati. Mereka itu orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini orang-orang yang berada di alam kubur sangat ingin meminta pertolongan, permohonan doa yang kita panjatkan. Keadaan mayit di alam barzakh digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keadaan mayit di dalam kubur tak lain hanyalah seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Ia menunggu doa dari ayahnya, ibunya, saudaranya, atau temannya. Maka jika doa itu telah sampai kepadanya, doa itu baginya lebih berharga daripada dunia dan sisinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, orang tua kita, saudara kita, sahabat atau teman-teman orang yang sudah di alam kubur, mari kita panjatkan doa terbaik kita. Selipkan doa untuk almarhum atau almarhumah di setiap selesai sholat kita. Sebab doa itulah bekal dan penerang yang sangat dibutuhkan almarhum atau almarhumah saat ini. Sesungguhnya ini bukan hanya tentang mereka yang telah mendahului kita, tapi juga tentang kita yang masih hidup. Jadikanlah kehadirannya di sini sebagai pengingat. Mungkin selama ini kita lalai terlalu disibukkan dengan segala urusan duniawi, hingga lupa diri bahwa suatu saat nanti, cepat atau lambat, kita juga akan menyusul. Saat kita berada di alam kubur, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan untuk menolong kita dari azab kubur dan azab neraka, kecuali yaitu amal ibadah, amal jariah, doa-doa dari anak yang saleh atau yang masih hidup, dan yang paling utama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan sisa umur kita yang sebentar ini dengan serius, dengan melaksanakan kewajiban Allah, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, berbuat baik kepada sesama, serta memperbanyak amal jariah. Hanya bekal itulah yang dapat menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup mari kita menundukkan hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampunilah segala dosa almarhum atau almarhumah, lapangkanlah kuburnya, jadikanlah kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga, angkatlah derajatnya di sisimu,
Dan untuk kami semua yang ditinggalkan, berikanlah kesabaran, keikhlasan, serta kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian kajian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.